saatnya kita menaikkan doa kita. Mari lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih buat kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, pada saat hari yang indah ini juga Tuhan, Kau memberikan kami waktu di mana kami bersama adik-adik kami dan kakak layan ingin memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui ibadah online. Biar ya Tuhan tidak mengurangi sukacita kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan dan akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami ini. Berkati kakak layan yang pada saat ini bertugas. Biarlah apa yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga adik-adik kami yang telah mempersiapkan diri untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau mengurapi mereka masing-masing. Kami serahkan doa ini di dalam pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca nas pembimbing kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca nas pembimbing dari Mazmur pasalnya yang ke-108, ayatnya yang pertama sampai ke-6. Mazmur pasalnya yang ke-108, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Yang membaca nas pembimbing kita hari ini adalah teman kita, Aurel. Mazmur 108 ayat 1-6. Syukur dan doa. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gabus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggilah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya adik-adik siapkan hati dan kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tutup mata, serahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas berkat yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kiranya Engkau menjadikan kami anak-anak yang menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1-7. Untuk pemberitaan firman Allah pada hari ini berjudul Utama bagi Allah. Pada kitab Hagai pasal 1 ayat 1-7 menceritakan bagaimana pembangunan bait Allah
Kalau adik-adik tahu, bait Allah itu seperti gereja. Pembangunan bait Allah yang kedua tidaklah berjalan dengan baik. Banyak orang-orang Israel yang bersungut-sungut melakukan pembangunan bait Allah yang kedua. Mereka tidak mengutamakan pekerjaan untuk Allah. Mereka mengeluh, mereka bersedih, sedangkan Allah sudah memberi banyak berkat untuk orang-orang Israel. Lalu, Nabi Hagai dan Zakarius diutus oleh Allah untuk mengingatkan bahwa mereka harus mengutamakan pembangunan bait Allah. Karena dengan mengutamakan pembangunan bait Allah, mereka akan membuat hati Allah senang. Mereka akan melakukan pekerjaan yang membuat hati Allah senang. Coba, di sini siapa yang mau membuat Tuhan Yesus senang? Membuat Allah senang? Pasti adik-adik mau kan? Adik, Tuhan Yesus itu sangat amat baik loh. Ia memberikan tubuhnya untuk dikorbankan atas penebusan dosa manusia. Bukankah itu dapat menyenangkan hati kita, adik-adik? Kita ditebus, kita diselamatkan. Siapa yang tidak senang ditebus dan diselamatkan? Maka dari itu, adik-adik harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira apa saja sih yang bisa adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Nih, Kak Sarin kasih tahu ya. Nah, adik-adik, coba kakak tanya. Di sini pasti adik-adik sudah bersekolah di rumah kan? Kakak mau tahu siapa kira-kira yang setiap pagi saat ke sekolah justru menangis? Ayo, kira-kira kalau kita menangis saat mau pergi sekolah, Tuhan akan senang gak ya? Tuhan sudah memberi kita kesempatan untuk bersekolah, tapi pagi-pagi kita malah tidak mau bersekolah, malah menangis. Tuhan akan sedih loh kalau kita tidak mau ke sekolah. Kita tidak boleh nangis kalau ke sekolah. Lalu coba, siapa di sini yang masih suka berebutan mainan dengan kakak atau adiknya di rumah? Kira-kira Tuhan akan senang gak ya melihat kita bertengkar dengan kakak atau adik kita? Ya, ini bukan hal yang utama loh, adik-adik. Ini tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Lalu, hal yang utama bagi Tuhan adalah kita bisa berbagi dengan saudara kita. Tidak hanya dengan saudara ya, tapi bisa juga dengan teman-teman. Tapi terutama karena kita sedang di rumah saja, kita harus bisa berbagi dengan adik kakak kita. Lalu adik-adik tahu nggak? Ada loh, hal yang paling utama yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan hal ini adalah benar-benar akan menyenangkan hati Tuhan. Membaca Alkitab dan berdoa, mengikuti ibadah hari Minggu. Kalau misalnya adik bangun pagi, yang dicari justru gadget, kira-kira itu akan menyenangkan hati Tuhan nggak? Enggak. Ketika kita bangun di hari Minggu, pagi-pagi, kita siapkan Alkitabnya,
kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan, Tuhan pasti akan senang sekali ketika adik-adik bisa mengutamakan Allah. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik sudah bisa tahu ya, mana hal-hal baik yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal utama seperti bersekolah, lalu mau berbagi dengan kakak atau adik di rumah. Hal-hal utama yang tidak membuat orang lain sedih, terutama hati Tuhan. Jadi adik-adik sudah mengerti. Adik-adik harus bisa meneladani seperti Nabi Hagai dan Zakarius untuk melanjutkan pembangunan Bait Allah yang kedua. Dia membuat orang-orang Israel mengutamakan pekerjaan Allah. Oke adik-adik, demikian cerita Kak Sarin untuk hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik dan keluarga. Adik-adik, kegiatan kita hari ini adalah membuat gereja yang sederhana seperti ini nantinya. Nah, apa aja yang kita perlukan? Kita mempersiapkan kertas HVS putih seperti ini, kertas origami boleh warna apa aja ya adik-adik, terus krayon. Kalau tidak ada krayon bisa menggunakan spidol berwarna dan juga lem. Baik adik-adik, kita akan membuatnya. Kakak menggunakan origami berwarna hijau. Kita akan membuat seperti ini ya. Kita lipat seperti ini. Terus kita buat seperti ini. Kita lipat seperti ini untuk membuat garis batas tengahnya ya. Kita buka. Selanjutnya kita lipat seperti ini. Kita buat begini. Kemudian kita ambil sisi bagian dalam untuk dibentuk seperti ini. Terus kita balikkan. Kita lipat lagi seperti tadi. Kita ambil lagi sisi bagian dalam, kita bentuk lagi seperti tadi. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan membuat tanda salib, menggambar pintu dan jendelanya. Sebelumnya kita lem dahulu supaya terlihat rapi. Ini bagian dalamnya juga kita lem, kita tempelkan di kertas HVS. Selanjutnya mari kita membuat tanda salib seperti ini. Buat tanda salib, terus kita membuat pintunya boleh segi 4 seperti ini atau kita buat seperti ini juga boleh. Kita membuat jendela di sini, terus di sini, kemudian jendela juga ada di sini. Kita membentuknya
seperti ini dan seperti ini. Selesai. Selanjutnya kita akan memberi warna. Kita akan menggambar. Di sini bisa kita kasih awan adik-adik. Kita bisa kasih awan. Dan kita warnai seperti ini ya. Awannya berwarna biru. Nah, awannya berwarna biru. Kemudian karena ini suasananya di pagi hari, kita kasih matahari yang bersinar terang. Kemudian supaya gerejanya terlihat indah, kita memberikan gambar bunga di sini. Seperti ini, kita bisa menggambarkan batangnya terlebih dahulu. Kita memberi daunnya. Adik-adik tentu bisa ya menggambar seperti ini. Untuk bunganya kita bisa memberi warna merah supaya lebih indah. Ya, seperti ini aja. Memberi bulatan-bulatan seperti ini. Cantik ya. Terus kita memberi warna abu-abu seperti warna pasir, bisa kita buat seperti ini. Selanjutnya kita bisa menggunakan krayon memberikan nama, boleh dengan warna. Kakak memakai warna red purple. Ini grey jago. Dan akan menjadi seperti ini jadinya. Indah bukan? Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa syafaat pada hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas pemberitaan firman yang Kau berikan kepada kami.
Kiranya Tuhan, pemberitaan firman hari ini dapat menjadi pelajaran bagi kami semua. Ya Tuhan, kami di sini bersama-sama untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi sebagai Presiden kami. Tuhan juga memberkati pemerintahan yang ada di Indonesia. Tuhan juga menjaga Indonesia dari segala mara bahaya dan malapetaka. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan mau memberkati kami semua agar diberi kesehatan. Tuhan juga kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau selalu menjagai gereja kami Tuhan. Kau berkati Bapak Pendeta, para majelis, kakak-kakak layan, jemaat-jemaat kami, dan juga teman-teman sekolah minggu kami Tuhan, sehingga mereka tetap kuat untuk berada di masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau selalu menjagai kami sekeluarga, menjagai papa mama, adik, kakak, dan aku, sehingga Engkau memberkati sekolah kami, pekerjaan kami, atau kewajiban-kewajiban yang kami jalankan Tuhan. Ya Tuhan, di dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu selalu menjagai kami selalu, dan memberikan kami keselamatan yang berasal dari Engkau. Ya Tuhan, kiranya kami ingin menyempurnakan doa kami Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang menolong kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan, lalu kami mendengarkan kakak layan bercerita. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh duduk tenang dengan baik dan kami boleh mendengarkan. Dan bahkan kami boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sedihnya hatiku. Ini sudah 15 tahun bait Allah tidak kunjung selesai. Mengapa wajahmu muram, kawan? Loh, kamu tidak lihat bait Allah? Temboknya belum nampak utuh. Entah kapan selesainya bait Allah ini. Iya ya, sudah 15 tahun belum juga nampak bangunan ini selesai. Padahal Raja Darius, Raja Persia yang orang asing itu saja menghimbau untuk pembangunan bait Allah ini. Nah, itu dia. Ini waktu, kesempatan bagi umat untuk membangun. Sekarang toh kita sudah hidup bebas, bukan sebagai orang buangan lagi. Mungkin karena keadaan ekonomi lagi sulit, kawan. Aku dengar-dengar sih mereka mengeluhkan sulitnya kehidupan sekarang. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang mengeluh karena rumah mereka belum selesai. Kamu tahu keadaan menjadi sulit karena kehidupan mereka jauh dari Tuhan. Kita berjanji untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah ini. Ingat tidak? Ketika Raja Kores mengizinkan kita kembali dari pembuangan, betapa semangatnya kita untuk membangun bait Allah. Dengan hadirnya bait Allah, kita ingin memperbaiki kembali peribadahan kita yang selama ini tidak berjalan dengan lancar karena hidup sebagai orang buangan. Iya,
Betul juga ya kawan, kita yang telah mengingkari dan menomorduakan urusan untuk Tuhan. Benar, kita terlalu ingin menyenangkan hati saja dengan berlomba-lomba membangun rumah, tetapi lupa untuk membangun rumah Tuhan. Padahal kita begitu rindu untuk beribadah kembali di bait Allah, tetapi kita mengabaikan kesempatan untuk membangun bait Allah. Benar kawan, sekaranglah waktunya. Setelah kita selesai membangun bait Allah, maka kita beribadah kembali dengan benar. Dan setelah itu, pasti kehidupan kita semua akan menjadi lebih baik. Iya, benar kawan. Allah lah yang empunya bumi dan segala kuasa. Dia pasti akan mencurahkan berkat bagi kita. Seharusnya kita mengutamakan untuk Tuhan terlebih dahulu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan percakapan Hagai dengan temannya. Dari kisah tadi, kita tahu bahwa orang Yehuda tidak menyelesaikan pembangunan bait Allah. Pekerjaan pembangunan bait Allah sudah terkatung-katung selama 15 tahun. Lama ya? Sebelum lebih lanjut, kakak menjelaskan, kakak akan sedikit mundur cerita kita. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar tentang Salomo membangun bait Allah pada tahun 587 sebelum Masehi. Adik-adik, ketika Salomo memerintah, bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan terkenal seluruh dunia. Lalu sesudah Salomo meninggal, bangsa Israel pecah menjadi dua, Israel Selatan dan Israel Utara. Israel Utara biasa disebut Israel dan Israel Selatan disebut bangsa Yehuda. Nah, cerita Hagai tadi itu cerita tentang bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda dibuang ke pembuangan ke Babilonia pada zaman Raja Nebukadnezar. Lalu pada pemerintahan Raja Kores mengizinkan bangsa Yehuda untuk kembali dari pembuangan ke Yerusalem, kembali ke mereka, ke tanah mereka sendiri, kembali pulang. Adik-adik, bangsa Yehuda ketika di pembuangan, mereka merasa bahwa, aduh sedih ya kalau nggak bisa beribadah karena nggak punya bait Allah. Mereka bilang, nanti kalau kita sudah kembali ke Yerusalem, kita akan membangun kembali bait Allah yang telah runtuh. Nah, adik-adik, di dalam teks pembacaan kita tadi diceritakan bahwa mereka lebih suka melakukan apa yang mereka sukai dibandingkan melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Lalu mereka mengeluhkan keadaan mereka menjadi sulit, uang makin sedikit, dan rumah juga tidak bisa selesai, tidak bisa dibangun. Kira-kira kenapa makin sulit kehidupan bangsa Yehuda? Ada yang tahu? Iya, benar. Karena mereka tidak menyelesaikan pembangunan bait Allah sebagaimana niat mereka semula. Mereka ketika masih di dalam pembuangan, mereka mempunyai niat nanti kalau sudah kembali ke Yerusalem, mereka akan membangun kembali bait Allah. Mereka lebih mereka lebih mementingkan keinginan pribadi mereka dibandingkan keinginan Tuhan. Padahal bait Allah kan untuk mereka juga ya, sebagai tempat mereka beribadah kepada Allah. Adik-adik,
Kakak yakin semua adik-adik suka beribadah. Siapa yang rindu beribadah bersama? Ya, kalau kondisi kita sekarang tidak bisa pergi bersama ini kan karena ada pandemi. Tapi sesudah pandemi berlalu, tentu kita semua sangat ingin untuk beribadah di Bait Allah. Kita semua tentu rindu beribadah daripada hari Minggu hanya di rumah, main HP, main sepedaan terus, atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Adik-adik, siapa di sini adik-adik yang suka memberi persembahan? Atau ada yang menggunakan uang persembahannya untuk jajan? Kalau anak-anak baik pasti nggak ada ya. Pasti mengutamakan Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kakak yakin bahwa adik-adik mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan artinya meletakkan Tuhan di tempat yang tinggi. Kita ingat pertama-tama bangun pagi, mengingat Tuhan sudah memelihara. Bangun tidur, berdoa. Ada adik-adik yang bangun tidur, berdoa, membaca Alkitab, baca renungan. Ya, setidak-tidaknya adik-adik berdoa, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memelihara, menyertai adik-adik dalam waktu istirahat malam. Ketika hari Minggu, adik-adik menggunakan waktu yang utama untuk beribadah. Seperti halnya bangsa Yehuda yang pada akhirnya ketika sudah diingatkan oleh Nabi Hagai untuk kembali mengutamakan Tuhan seperti janjinya ketika dalam pembuangan. Lalu ketika rumah Tuhan, ketika Bait Allah sudah diselesaikan, maka Allah kembali memberikan, mencurahkan berkat-berkatnya. Kalau adik-adik bisa lihat pada ayat berikutnya, sesudah ayat ke-7, ayat yang ke-9 dari bacaan kita tadi, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Adik-adik, ketika bangsa Yehuda mementingkan kepentingannya sendiri, Allah tidak berkenan. Namun, ketika pada akhirnya bait suci diselesaikan, Tuhan kembali mencurahkan berkat-berkatnya kepada bangsa Yehuda. Adik-adik, kakak mau ingatkan bahwa di dalam kehidupan adik-adik dan kakak, kita mengutamakan Tuhan. Bangun tidur, jangan langsung pegang mainan. Ingat Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan sudah memberkati, menyertai dalam istirahat malam. Ketika mau makan, berterima kasih. Tuhan sudah melimpahkan berkat, terutama
berupa makanan dan minuman. Pagi ini kakak ingatkan dan mengajak adik-adik untuk mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam keseharian kita. Mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, untuk kegiatan anak kecil dan anak tanggung, kakak akan memberikan 5 soal kuis. Untuk pertanyaan dan jawabannya, adik-adik bisa menuliskannya pada lembar HVS. Setelah adik-adik menulisnya, adik-adik bisa memfoto serta mengirimkannya kepada kakak layan. Jangan lupa menuliskan nama adik-adik ya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita melipat tangan, tunduk kepala dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa menolong kami, terus kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kami. Ketika kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang menurut firman Tuhan. Bahkan kami boleh mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami terus melakukan kehendak Tuhan di dalam masa anak-anak kami. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, saat ini Tuhan kami bersama-sama mendoakan kedua orang tua kami. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan boleh memberikan kesehatan, Tuhan juga mengaruniakan hikmat kepada kedua orang tua kami. Kami berdoa Tuhan untuk kakak, adik, serta teman-teman kami. Tuhan yang mengetahui keberadaan mereka. Sekalipun Tuhan kami sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman kami secara langsung, Tuhan, tapi kami sungguh mengasihi mereka. Kami doakan teman-teman kami Tuhan memberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk Pak Pendeta,
dan keluarga, juga untuk penatua, diaken, dan keluarga, serta kakak-kakak layan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus menambahkan sukacita kepada mereka. Tuhan berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Dan mereka boleh terus melayani Tuhan di jemaat GPIB Ora et Labora. Bapa dalam surga, Allah yang penuh kasih, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, berikanlah rahmat-Mu ya Tuhan, serta sukacitamu. Biarlah seluruh pemimpin kami boleh memerintah dengan takut akan Tuhan. Kami doakan Pak Presiden dan Wakil Presiden, Tuhan Engkau berikan kesehatan, Tuhan lindungi untuk segala kegiatannya, Tuhan melindungi dari segenap mara bahaya. Bapa dalam surga, biarlah kami sebagai bangsa dan masyarakat boleh terus hidup rukun, biar terus hidup teratur, terus hidup menurut akan perintah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami terus mengucap syukur untuk segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan telah memimpin kami dalam ibadah kami. Tuhan pada saat hari ini juga ya Tuhan kami ucap syukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah ya Tuhan persembahan yang telah kami berikan Tuhan kuduskan sehingga semuanya demi kemuliaan nama-Mu dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberi, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati adik-adik kami melalui orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1 berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dan segala sesuatu yang kita tidak lihat.
Adik-adik, ibadah minggu ini telah selesai. Mari kita menutup ibadah kita dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan buat sabda firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu menyukakan hati Tuhan melalui tingkah laku perilaku kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami, adik-adik kami tetap menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang manis di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Terima kasih juga ya Tuhan, biarlah ya Tuhan melalui pujian yang kami berikan kepadamu, kami dapat menyukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan selalu tersenyum, bahagia bersama kami, bersama kakak-kakak layan, dan bersama adik-adik dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ibadah hari ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Kami akhiri ibadah ini yang kami alaskan di dalam Bapa di surga yang selalu menyertai dan selalu melindungi kami. Haleluya, amin.